iman itu harus tercermin baik dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan tidak senang. Gitu. Jangan kita dalam keadaan senang, ya, lalu kemudian tercermin iman itu. Lalu kemudian dalam keadaan tidak senang, kita seakan-akan tidak memiliki Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa BMH TV dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan saya Melki Satria dalam program Q&A bersama Ustadz Naspi Arsyad. Dan kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk kepada kami mengenai kurban. Bagi Anda yang belum subscribe channel BMH TV, silahkan di subscribe, komen, like, dan share seluas-luasnya. Dan semoga bisa menjadi manfaat dan keberkahan untuk sahabat semuanya. Nah Ustadz, ini ada pertanyaan lagi yang masuk Ustadz. Yang pertama Ustadz, jika saya memiliki perusahaan, ya, beliau adalah pengusaha dan mau berkorban dari dana sosial perusahaannya tersebut, apakah ini bisa dinamakan sebagai kurban atau ini dinamakan sebagai sedekah, atau kurban ini ya sudah diatasnamakan sebagai karyawan saja supaya ini bisa menjadi namanya kurban? Ini bagaimana Ustadz jika beliau kurban atas nama perusahaan? Iya, berkurban itu bukan sekedar ada dana, cari binatang kurbannya, disembelih dan didistribusikan, bukan sekedar itu. Ya, dalam berkurban harus jelas siapa pemilik hewan kurban itu. Misalnya, ya, dalam contoh kasus orang memiliki perusahaan, lalu kemudian perusahaannya mapan, ya, dan kemudian ingin berbagi dengan uang perusahaan, misalnya CSR-nya dan sebagainya, maka dana-dana ini harus diperjelas dulu, ya, karena perusahaan itu tidak punya kewajiban kurban, ya, benda mati nggak punya, ya, benda mati nggak punya kewajiban kurban. Sekaya apapun, ya, misalnya Microsoft atau apa namanya perusahaan-perusahaan besar itu, ya, walaupun dia memiliki aset triliunan, tetap dia tidak punya kewajiban berkurban, ya. Nah, maka kalau ingin menggunakan dana perusahaan itu harus dipastikan bahwa dana perusahaan yang ingin digunakan itu memang sebenarnya itu adalah jatahnya dia, itu adalah milik dia, cuman belum diambil, ya, oleh pemilik perusahaan. Ya, ini karena faktor teknis, lalu kemudian belum ditransfer, belum diberikan, belum disetor dan sejenisnya. Lalu kemudian sebelum disetor, sebelum ditransfer ke pemilik perusahaan, lalu pemilik perusahaan mengatakan, saya ingin berkorban. Maka dalam hal ini yang berkorban sebenarnya adalah pemilik perusahaan dengan uang yang dalam pencatatan, dalam administrasi masih ada di perusahaan, masih ada di kas perusahaan. Ya, nah, maka hal ini yang berkorban itu adalah pemilik perusahaan dengan uang yang masih tercatat di kas perusahaan. Gitu. Adapun nanti kemudian pemilik perusahaan kemudian ingin berbuat baik dengan mengalokasikan dana CSR atau beberapa persen dari keuntungan perusahaan, maka itu ya istilahnya wadzalika ahsan, itu jauh lebih baik, ya, jauh lebih baik, karena setiap kelapangan rezeki yang Allah berikan kepada kita memang tujuannya adalah untuk digunakan untuk berbagi. Tapi itu tidak dicatat sebagai kurban perusahaan. Kalau ingin memberikan kepada karyawan agar kiranya karyawan itu ingin bisa berkurban, maka harus ada akad serah terima terlebih dahulu. Lalu kemudian ya, tidak harus uangnya diserahkan, tidak harus uangnya diserahkan, tapi setidaknya ada akad diucapkan oleh perusahaan bahwa kami akan memberikan kepada Anda sejumlah uang, ya, untuk bisa digunakan sebagai pembeli binatang kurban. Ya, maka itu boleh. Maka itu boleh. Baik Ustadz. Nah terus sekarang ini Ustadz, sekarang kan haji di Indonesia itu ditunda ya Ustadz ya. Nah ini sudah marak juga nih berita di televisi, tidak ada keberangkatan haji dari Indonesia pada tahun 2021. Nah ini tentu orang yang ingin berangkat haji itu sudah menggebu-gebu sebelumnya ingin ke Baitullah,
tapi tertunda. Nah, ada rasa kecewa juga Ustaz, ada rasa sedih juga tidak bisa ke sana. Bagaimana cara mengatasi hal ini, mengatasi kekecewaan ini? Apakah dia juga harus berkurban di sini atau sebaiknya bagaimana sikap beliau yang tertunda ini Ustaz? Nah, rasa kecewa itu wajar ya. Di mana ada keinginan, maka ada dua potensi rasa yang muncul. Rasa senang dan rasa kecewa. Senang kalau terwujud, kecewa kalau tidak terwujud. Itu wajar, ya, itu wajar. Jangankan kita, Nabi Muhammad SAW sendiri juga merasakan kekecewaan. Ketika mendapati sahabatnya tidak taat di perjanjian Hudaybiyah di tahun ke-6 Hijriah, ya, Nabi kecewa kepada sahabat-sahabatnya. Kok sahabatku ini nggak taat, sahabatku ini kok ngeyel, melawan, nggak patuh. Lalu kemudian beliau masuk ke dalam tendanya, bertemu dengan Ummu Salamah, dalam keadaan wajahnya itu, wajah Nabi SAW menyeratkan kekecewaan yang luar biasa. Ya. Nah, termasuk sahabat-sahabat juga kecewa kepada Nabi di perjanjian Hudaybiyah itu. Kok Nabi mau sih melakukan perjanjian seperti itu? Ya, kecewa itu wajar. Ya, kecewa itu wajar. Tapi disinilah perjuangan kita untuk menjaga rasa. Ya, bagaimana kita dengan kekecewaan yang mendalam itu menunjukkan ya kekuatan hati kita, menunjukkan kelapangan kita, ya. Karena iman ini harus bisa tercermin fis-sarra'i wad-dharra. Iman itu harus tercermin baik dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan tidak senang. Gitu. Jangan kita dalam keadaan senang, ya, lalu kemudian tercermin iman itu. Lalu kemudian dalam keadaan tidak senang, kita seakan-akan tidak memiliki Allah. Ya. Maka disinilah fungsi ibadah itu. Fungsi sholat kita, fungsi zikir kita, disinilah fungsi kesabaran itu untuk kemudian menetralisir rasa agar supaya kita tidak terbawa emosi. Allah tahu kita ingin berhaji, tapi Allah juga tahu kondisi kita sekarang ini. Kebijakan bukan di tangan kita, ya, yang mengatur bukan kita, maka yang tersisa adalah bersabar dan tawakal. Ya, nah, disinilah Allah akan menilai sejauh apa tingkat keimanan kita dengan kesabaran dan tawakal kita terhadap kondisi-kondisi yang tidak mengenakkan bagi kita. Itu. Berarti mereka juga tetap bertawakal kepada Allah, tetap berikhtiar, ya, dan juga tetap melaksanakan ibadah kurban ya Ustaz ya? Betul. Jadi tidak berhaji bukan berarti menggugurkan ya syariat kurban, ya. Nah, jadi ya barangkali ya husnudzon kita dengan berkurban, tetap berkurban menjadi satu doa yang tidak terucapkan untuk kemudian di tahun depan Allah mewujudkan niat berhajinya. Masya Allah. Ya, seperti itu. Jadi kekecewaan tidak boleh menghalangi kita untuk tetap melakukan kebaikan. Ya. Justru Allah ingin melihat bagaimana ikhtiar terbaik kita, ya Ustaz ya. Di saat kecewa tetap melakukan kebaikan, tidak berhaji tapi tetap berkurban. Insya Allah di situ nilai kebaikannya akan lebih tinggi. Masya Allah. Baik Ustaz, mungkin ada yang mau disampaikan Ustaz kepada pemirsa BMH TV. Dalam hal ini kita kan mau mendekati ibadah kurban. Nasihat-nasihat terbaik apa yang harus dilakukan menjelang Idul Kurban ini Ustaz? Ya, baik. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni haramtu dzulma ala nafsi." Saya telah mengharamkan kezaliman atas diriku. Tidak ada perbuatan zalim dari Allah. Tidak ada keputusan-keputusan zalim dari Allah. Termasuk ketika Allah mensyariatkan kurban ini, Allah tidak bermaksud menzalimi manusia. Allah tahu kita itu membutuhkan harta. Allah tahu kita condong kepada harta, ya. Dan Allah tahu ketika mensyariatkan kurban itu akan mengorbankan atau membutuhkan pengorbanan harta. Ya. Dan disinilah sebenarnya Allah Subhanahu wa taala menghamparkan kesempatan ya untuk kita mengupgrade dari status dan derajat kita di sisi Allah. Ya. Karena suatu kebaikan
ya semakin berat untuk kita kerjakan, maka semakin besar ya nilainya, besaran pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kami menganjurkan kepada dan mengajak kepada saudara-saudara sekalian, ya pemirsa BMH TV, jangan menunggu kaya raya untuk berkorban. Ya, jangan menunggu harta menumpuk untuk berkorban. Kata-kata lapang, kata-kata mampu berkorban, hal yang pertama adalah niat. Itu adalah prinsip pertama terkait dengan kemampuan bahwa kita sudah mengazamkan diri untuk berkorban. Ya, kita niatkan bahwasanya kita tidak akan rugi pada saat kita berkorban meski dengan kemampuan finansial yang pas-pasan. Ya. Maka diniatkan, ya, tawakal Allah, bahwa ketika niat kita tulus, ikhlas lillahi ta'ala, ingin menunjukkan kepatuhan kita, ketundukan kita, kecintaan kita, kesyukuran kita kepada Allah melalui kurban yang kita lakukan, di situ Allah akan memberikan balasan yang jauh lebih baik, jauh lebih menggembirakan daripada kita mempertahankan harta kita dan kemudian membuat kita tidak berkorban meski sebenarnya kita mampu untuk melakukannya. Insya Allah di balik setiap pengorbanan akan ada ganjaran, akan ada pahala yang jauh lebih menggembirakan, jauh lebih pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Barangkali demikian Masya Allah. Apa yang bisa saya sampaikan. Jazakallah Ustadz ya. Wa iya. Masya Allah. Ya, itu dia pemirsa BMH TV tanya jawab kita seputar kurban. Dan bagi sahabat yang juga ingin mempertanyakan atau ingin bertanya tentang kurban, bisa mencantumkan pertanyaannya melalui kolom komentar. Dan jangan lupa bagi sahabat yang belum subscribe channel BMH TV, silahkan di subscribe. Jangan lupa untuk komen, like, dan juga share. Semoga kebaikan yang kita tampilkan, yang kita bawakan di channel ini bisa bermanfaat untuk banyak orang dan juga bisa menjadi amal jariah untuk kita semua. Saya Melki Satria dan juga Ustadz Naspi Arsyad pamit undur diri. Tetap tonton channel BMH TV, cerdas menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.